kita loudspeaker manajemen juga seperti ini lur, grafiknya lur. Sama lur, ada yang namanya HVF dan juga LPF. Atau potongan atas untuk middle di crossover DBX ini, dan ini bisa dibilang HVF potongan bawah untuk middle. Semakin kita geser ke kanan untuk low nya, outputnya semakin lebar, dan di mic nya kebalikannya semakin tipis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Mugle Audio, temannya sharing dan berbagi bagi para pecinta sahabat sound system semuanya, sound miniatur, sound hajatan atau sound rumahan dan lain sebagainya tanpa kecuali. Oke dulur, di video kali ini saya akan membagikan sebuah teori dan praktek ya. Teori dan praktek itu maksudnya ada prakteknya juga ada teorinya ya. Kita bahas tuntas crossover ini secara teoritis ya, ataupun secara praktek ya. Oke dulur, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah subscriber atau penyimak setia di video-video saya sebelumnya. Saya ucapkan beribu-ribu banyak terima kasih atas dukungan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya tanpa kecuali. Oke, di video kali ini saya menggunakan sebuah crossover DBX 234 SL seperti biasa. Di sini akan saya tunjukkan secara teoritis frekuensi yang digunakannya. Oke, langsung saja GPL, nggak pakai lama, langsung saja kita bahas di low nya ya. Di low nya artinya frekuensi atau knob yang bekerja ada 3 lor. Knob gain untuk mendorong keluaran out low, dan ada frekuensi untuk low dan gain output untuk low ya, 1, 2, 3 ya. Ini berfungsi atau fitur-fitur yang digunakan di low output ya, 1, 2, 3 ya. Ini gain untuk mendorong keseluruhannya di low, mid, high, di sini ya gainnya. Oke, kita bahas frekuensinya dan kita bahas HPF nya. Oke, kita bunyikan low nya saja ya. Oke, di sini low nya menunjukkan 240 Hz ya. Ini ya, 240 Hz artinya begini loh. Itu frekuensi LPF nya ya, ini ya. Gini artinya ya. Berarti crossover ini mulai cut off atau menurun di 240 Hz ya. 240 Hz seperti ini lor. Oke, saya jelaskan lagi, crossover ini kemiringannya 24 LR ya. Di titik crossover antar titik potongnya 24 LR ya, atau least gate relay ya. Seperti ini. Kemudian kita bunyikan lagi. Kita tekan 40 Hz. 40 Hz itu artinya begini lor. Umpamanya 240 di frekuensi LPF, ini di 20 Hz ya. Ditelakir umpamanya 20 Hz ya. 20 Hz. Sorry tulisannya jelek. 20 Hz ya. Kita tekan 40 Hz, ini menurun mulai 40 Hz ya. Kalau kita tekan lokatnya ya, berarti 40 Hz menurun ya. 40 Hz. Ini 40 Hz menurun. Umpamanya di low kita arahkan ke kanan sedikit, suaranya agak jedok-jedok. Umpamanya kita arahkan ke 350 Hz ya, ini bergerak ke kanan ya. Umpamanya crossovernya frekuensinya kita gerakkan ke kanan, otomatis di grafiknya bergerak ke kanan ke 350 Hz ya, sesuai grafik ini ya. 350 Hz.
350 Hz. Seperti ini lur, kalau ke kanan. Kalau ke kiri ya semakin kecil Hz-nya ya, atau semakin sempit potongannya. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat-sahabat. Oke, kita bunyikan mid ya. Oke, mic-nya yang berfungsi untuk mic-nya tetap ini gain keseluruhan, frekuensi 1, frekuensi 2, dan gain di knob gain output ini ya, untuk middle ya. Ini sebagai potongan bawah middle, ini potongan atas middle, atau HBF middle atau LPF middle. Oke, keduanya sama ya, hanya penyebutannya ya. Oke, kita bahas middle ya. Oke, sudah tahu yang berfungsi middle frekuensinya ini sama ini. Berarti hasil di grafiknya seperti ini lor. 240. Wah, spidol gak makan lor. 240 di HBF atau potongan bawah, dan ini 2,4 sampai di sini 2,4 kilo, 2,4 KHZ ya, kilo ya, sampai di sini ya. Berarti midnya ada di frekuensi ini 240 Hz, 240 Hz sampai 2,4 kilo Hz ya, lebar ya. Oke, kalau crossovernya berkualitas mungkin rata seperti ini ya. Kalau crossovernya agak biasa ya, mungkin banyak kurang datar ataupun banyak ceklong-ceklongnya ya. Ini yang dimaksud middle ya. Grafiknya seperti ini ya. Ini saya namakan yang sebelah kiri HBF ya. HBF. Di sini LPF. Oke, sudah paham? Sebelah kiri HBF, sebelah kanan LPF. Di LMS atau di digital loudspeaker management juga seperti ini lor, grafiknya lor. Sama lor. Ada yang namanya HVS, HBF, dan juga LPF. HBF potongan bawah ini 240 Hz untuk middle, dan ini LPF 2,4 kHz potongan untuk atas untuk middle. Oke, LPF itu potongan atas lur. Ini dinamakan, bisa juga dinamakan LPF atau potongan atas untuk middle di crossover DBX ini, dan ini bisa dibilang HBF potongan bawah untuk middle. Oke, itu untuk middle. Sekarang untuk high-nya lur. High-nya coba kita bunyikan dulu. Belum sih lagu nih, habis lur, santai. Nah, di frekuensi middle di crossover ini frekuensinya hanya ini lur, sebagai HBF saja. LPF-nya tidak ada lur. Kalau di LMS mungkin lengkap. Di crossover ini hanya HBF potongan ataupun potongan bawah untuk high saja ya. Ini gain secara keseluruhan mendorong low mid high, dan ini frekuensinya untuk high, dan ini gain outputnya untuk high. Oke, kita coba putar-putar ya. Ini kalau kita putar berlawanan dengan arah jarum jam, berarti menambah potongan bawah ya, agak ngehik atau ngemit ya. Oke, kalau kita putar ke kiri bisa didengar, kalau ke kanan agak tipis, mungkin yang berbunyi hanya murni tweeter ya, tidak ada mid high-nya ya. Kalau gini ada mid high-nya.
Nah, oke, kita gambarkan secara teorinya seperti ini. Umpamanya ini ada di 2,4 ya, ini sebagai contoh ya. Berarti seperti ini. Korek sudah tidak makan. Berarti di sini 2,4, ini 2,4 KHZ, 2,4 KHZ. Ini sampai 20 kHz ya. Ini tidak terpotong lor, sorry. 20 kHz. Oke. Untuk di height-nya tidak ada potongan atasnya ya. Hanya potongan bawah ini ya. Oke. Di crossover ini umpamanya kita untuk menyeting subwoofer ya, contoh ya. Ini contoh ya. Contoh ya. Dan kita bunyikan mid-nya ya. Bentar, kita pindah. Kita bunyikan mid-nya sama subwoofer saja. Umpamanya kita geser ini ya. Umpamanya kita geser ini ya. Stereonya seperti ini lor. Ini subwoofer 240 Hz dan middle-nya HPF-nya 240 Hz. Di sini ya titik potongnya ya. Umpamanya kita geser ke kanan ke kiri. Umpamanya kita geser ke kanan ya, umpamanya ya. Di subwoofer menggeser ke kanan, otomatis middle juga terpotong untuk low-nya lor. Jadi crossover ini titik potongnya saling berkaitan. Semakin kita geser ke kanan, untuk low-nya outputnya semakin lebar, dan di mic-nya kebalikannya semakin tipis. Dan dipahami. Dan semakin low-nya kita haluskan, kita potong low-nya untuk subwoofer, mic-nya kebalikannya, mic-nya semakin lebar atau semakin ngeluh dan semakin ngepasnya di mic-nya ya. Kalau frekuensi yang pertama ini kita kecilkan atau di jam 10 ya. Untuk subwoofernya low-nya terpotong, tinggal halusnya saja, dan di keluaran middle-nya semakin lebar semakin ngepas. Begitu sebaliknya dengan frekuensi yang ini lor. Ini height-nya kita, potongan bawahnya kita lebarkan, misalnya begini. Ini mid height ya, ganti contoh mid height ya. Ini mid height, contoh mid height, otomatis akan semakin nampak ya height-nya ya. Semakin kita melebarkan atau menggeser frekuensi yang ini atau melebarkan frekuensi high, berdampak pada frekuensi mid, mengurangi high-nya ya, karena ini saling berkaitan ya. Kalau kita putar ke kanan, mid-nya keluar high-nya akan berakibat fatal ke high-nya ya, memotong di frekuensi bawahnya high ya, karena knob ini saling berkaitan di setiap titik potong frekuensi satu sama lainnya. Oke teman-teman ataupun sahabat-sahabat, apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa memberi sedikit manfaat atau wawasan untuk pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali. Sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.